Tak hanya Eropa saja yang memiliki wisata desa yang indah, di Jawa Barat juga terdapat desa-desa yang tak kalah indahnya. Beberapa desanya juga bahkan telah menerima penghargaan sebagai desa terbaik dari Anugerah Desa Wisata Indonesia. Desa wisata merupakan cara untuk sebuah desa dapat berkembang dan memberikan dampak yang baik secara ekonomi. Berikut ini adalah beberapa desa wisata yang dapat Anda temukan di daerah Jawa Barat. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda untuk dikembangkan sehingga akan menjadi ciri khas dari desa-desa tersebut. Setiap desa menawarkan pesona alam dan juga budayanya yang kental, serta keramahan penduduknya membuat suasana pedesaan semakin terasa memikat. 1. Desa Wisata Pasanggerahan. Desa Wisata Pasanggerahan berada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya berada di Kampung Tajur. Desa Pasanggerahan menawarkan kehidupan pedesaan yang masih memegang adat istiadatnya. Kehidupan pedesaannya terasa kental dengan huniannya yang masih menggunakan desain panggung. Pengunjung dapat melakukan homestay dengan biaya sekitar Rp250.000 untuk 2 hari 1 malam. Kehidupan masyarakat yang masih menggunakan peralatan tradisional dalam kehidupan sehari-harinya menjadi daya tarik tersendiri dari desa Pasanggerahan ini. Gotong royong masih dilakukan oleh masyarakat desanya dalam kehidupan sehari-harinya. Begitu pula dengan anak-anak yang masih memainkan permainan tradisional di saat mereka bermain. 2. Desa Wisata Saung Ciburial. Desa Wisata Saung Ciburial berada di Desa Sukalaksana, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Desa Wisata Saung Ciburial masuk ke dalam 50 desa terbaik dari Anugerah Desa Wisata Indonesia di tahun 2021. Dahulu desa ini merupakan desa tertinggal, berkat prakarsa dari kepala desanya Bapak Oban Sobana, yang mengembangkan desa tertinggal ini menjadi desa berkembang. Desa wisata ini meluncurkan desa wisata dengan tema ekowisata dan juga wisata edukasi. Potensi alam dan juga budaya masyarakat setempat menjadi daya tarik dari Desa Wisata Saung Ciburial. Suasana pedesaan yang masih asri dan juga sederhana dapat Anda nikmati dengan menginap di saung penginapannya yang dimiliki desa ini dengan kapasitasnya 75 sampai dengan 100 orang. 3. Desa Wisata Lebak Muncang. Desa Wisata Lebak Muncang berada di Kabupaten Bandung, tepatnya berada di Kecamatan Ciwidey. Desa Wisata Ciwidey menawarkan wisata yang berbasis edukasi agrowisata. Pemandangan dari pegunungan dan juga perkebunan milik masyarakat menghiasi lanskap dari desanya. Hijaunya daerah perkebunan dan persawahan, serta sejuknya udara di sekitar memberikan rasa yang menenangkan. Paket wisata yang ditawarkan desa wisata, berupa menginap 2 hari 1 malam untuk maksimal 50 orang dengan biaya sekitar Rp350.000 per orang. Beragam hal yang dapat Anda dapatkan di sini, dari makan 3 kali, dan belajar juga tentang budaya Sunda. Anda juga akan mendapatkan pelajaran membuat makanan khas, serta hiking ke Gunung Tugu, dan masih banyak lainnya. 4. Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu. Desa Wisata Kampung Adat Cireundeu berada di daerah Leuwi Gajah, Cimahi Selatan. Potensi yang dimiliki oleh desa wisata ini adalah adanya hutan larangan dan juga hutan tutupan. Bagi masyarakat setempat keberadaan kedua hutan tersebut dianggap sakral, sehingga tak bisa sembarangan orang yang dapat masuk ke dalam hutannya, terutama hutan larangan. Hutan larangan merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga ketersediaan air atau sumber air. Masyarakat biasa menyebut hutan larangan sebagai gentong bumi. Sedangkan hutan tutupan merupakan hutan yang dapat digunakan untuk keperluan rebesasi. Masyarakat dapat menggunakan tanaman yang berada di hutannya tetapi mereka juga harus menggantinya. Pesona dan keindahan dari Kampung Adat Cireundeu menitikberatkan pada penjagaan alam. Sedangkan suasana desanya tidak seperti suasana desa tradisional. Desa tradisional ini terlihat seperti perkampungan biasa dengan bangunan yang telah permanen. Keindahan alam dan kesakralan tempatnya yang membuatnya menjadi unik. 5. Desa Wisata Alam Endah. Desa Wisata Alam Endah berada di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Wisata yang dihadirkan oleh desa ini adalah wisata berbasis agronomi. Potensi dari Desa Alam Endah adalah potensi pertanian terutama untuk tanaman sayur dan juga buah. Mata pencaharian dari penduduk desanya sendiri kebanyakan adalah petani dan juga pedagang. Kegiatan agrowisata yang dilakukan diantaranya adalah memetik stroberi atau kegiatan pengolahan pertanian lainnya. Ada banyak kegiatan ekonomi kerakyatan yang dapat dipelajari di desa ini. Selain kegiatan agrowisata, pengunjung juga dapat menikmati wisata alam yang ada di Desa Alam Endah ini, dari kegiatan berkemah atau menikmati indah pemandangan alam dari Bukit Keraton. 6. Desa Wisata Cisande. Desa Wisata Cisande berada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya berada di Kecamatan Cicantayan. Desa Wisata Cisande merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam desa terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021, dari 50 desa terbaik masuk tahun ini.
Desa Wisata Cisande merupakan desa wisata yang berbasis pada edukasi peternakan. Edukasi peternakan yang ditawarkan di desa ini satu diantaranya adalah budidaya ikan dan juga ikan lele. Desa ini juga memiliki wisata yang berbasis agrowisata. Kegiatan edukasi yang ditawarkan dari Desa Wisata Cisande sangat cocok dijadikan tempat wisata bersama anak-anak. Ada banyak kegiatan edukasi yang dapat dilakukan anak-anak, dari kegiatan bertani dan juga bermain. 7. Desa Wisata Gegesi Kulon. Desa Wisata Gegesi Kulon berada di daerah Kabupaten Cirebon, tepatnya berada di Kecamatan Gegesik. Desa Wisata Gegesik merupakan desa wisata yang masuk ke dalam desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021, dari 50 desa yang telah masuk menjadi desa terbaik. Potensi yang mereka miliki adalah pada kebudayaan lokal serta kuliner yang dimilikinya. Desa ini mendapat gelar desa terbaik karena kebudayaan mereka hidup pada generasi mudanya. Ada banyak anak sekolah yang masih menyenangi kebudayaan yang menjadi tradisi mereka, yaitu tari topeng. Desa Gegesik memiliki agenda kebudayaan yaitu Mapak Sri yang biasa dilakukan pada saat menyambut panen raya. Ada juga tradisi barikan yang bertujuan untuk menolak bala. 8. Desa Wisata Selasari. Desa Wisata Selasari juga termasuk ke dalam desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 dari 50 desa wisata terbaik. Desa Wisata Selasari berada di Kabupaten Pangandaran dengan luas desanya sekitar 1.935 hektar. Desa Selasari diperkirakan telah ada sejak zaman penjajahan Jepang. Keindahan dari Pangandaran tak hanya ada pada pantainya saja, tetapi ada juga pada alam pegunungannya, serta sungainya. Sungai yang berada di Desa Selasari bisa digunakan untuk kegiatan wisata seperti arung jeram, water tubing, atau juga kegiatan body rafting. Selain itu, desa ini juga memiliki situs-situs budaya yang juga menjadi daya tariknya. 9. Desa Wisata Cibuntu. Desa Wisata Cibuntu berada di Kecamatan Pasawahan di Kabupaten Kuningan, sebuah desa penuh pesona yang berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Tahun 2016, desa ini pernah mendapat gelar sebagai desa wisata terbaik urutan kelima di ASEAN, dalam hal homestay. Selain itu, alam sekitar desa Cibuntu yang indah dengan hamparan hijaunya mendukung desa ini menjadi desa terbaik. Tak hanya lanskap saja yang menjadi daya dukungnya, tetapi warganya yang memiliki ikatan sosial yang baik dalam hal menjaga lingkungannya. Desa Cibuntu juga memiliki beragam kegiatan yang berkenaan dengan alam sekitarnya, dari berkemah, berenang dan juga trekking menjelajahi keindahan air terjun Gongseng, atau juga mencicipi segarnya mata air Kahuripan. 10. Desa Wisata Wangun Harja. Desa Wisata Wangun Harja berada di Kecamatan Jalan Caga di Kabupaten Subang, tepatnya di Kampung Bancai. Desa wisata ini masih kental dengan adat istiadat serta budayanya. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan setiap tahunnya adalah sebuah pesta rakyat yang bernama Ruatan Bumi. Acaranya sendiri merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang didapatkan. Desa ini juga memiliki beberapa situs bersejarah yang dilindungi berupa makam-makam dari orang-orang yang dihormati seperti Aki Lautik atau Raden Ismail Saleh, lalu ada Prabu Jaya Tumenggung, dan juga Eyang Haji Pungkur. Wisata alam yang terdapat di desanya juga tidak boleh Anda lewatkan, yaitu curug atau air terjun. Di antaranya adalah Curug Bentang dan juga Curug Cibareubeu. Itulah beberapa pesona yang ditawarkan oleh beberapa desa wisata yang ada di Jawa Barat. Geliat setiap desa dalam membangun desanya patutlah diapresiasi. Setiap perkembangan yang dilakukan oleh sebuah desa menjadi cara masyarakat melestarikan budaya dan juga adat istiadatnya untuk tetap hidup dan tak hilang dimakan zaman. Pesona kehidupan pedesaan akan semakin terasa di saat Anda mencoba untuk tinggal dan merasakan denyut kehidupan masyarakatnya. Beberapa desa biasanya menawarkan paket homestay, serta merasakan kehidupan di pedesaan dengan melakukan aktivitas yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa.